cybercrime itu apa ya, tindakan yang sepertinya kriminal sih kalau di dunia maya. Seperti contohnya itu kalau nggak salah sih kayak foto-foto yang nggak senonoh itu diedit seperti itu sepertinya. Cybercrime itu kejahatan yang dilakukan di dunia maya, seperti para hacker yang membobol situs, membobol password, admin username, dan lain-lain. Lebih spesifiknya yaitu seperti kita membobol authorization yang bukan hak kita. Jadi yang ada di dunia maya seperti kita membuka akun orang lain itu bisa dikatakan dengan cybercrime, atau yang bisa dilakukan dengan kejahatan kriminal yang ada di dunia maya. Intinya seperti itu. Pengetahuan saya sebagai orang awam ya mas ya, cybercrime itu kejahatan yang dilakukan di internet begitu mas, di dunia maya lah, bukan di dunia nyata begitu mas. Ya mungkin seperti pembobolan password atau penyebaran foto-foto yang tidak seharusnya disebarkan gitu mas. Ya itulah. Paknya ya kalau dibikin hal yang negatif sih ya resiko sih atau apalah. Kalau dibikin yang positif aja sih bagus-bagus aja. Kalau masalah kasus yang tukang sate itu sepertinya itu yang hal yang negatif tadi itu. Kalau mungkin yang diedit lebih baik dari itu atau gimana itu ya seakan-akan bagus juga bagi kita dan bagi yang melihat itu. Soalnya kan gimana ya, masa presiden sudah jadi pemimpin bangsa Indonesia masa mau dilecehkan seperti itu. Terus yang bikin masalah juga ya kenapa harus diedit seperti itu, padahal ya apa ya, istilahnya yang wajar-wajar aja lah. Udah kayaknya seperti itu. Kalau saya rasa banyak mas ya. Misalnya kalau kita mempunyai akun sosial seperti Facebook atau yang lain, kalau dibobol kan juga merugikan kita sendiri. Mungkin bisa dari statusnya atau apapun yang dinilai nggak senonoh lah begitu mas. Mungkin juga dari segi keuangan juga bisa, seperti mungkin PayPal atau apa begitu mas yang bisa dihack gitu. Pasti seperti kehilangan data. Contoh paling itu seperti itu. Kemudian privasi yang bisa dibuka oleh si hacker tadi. Kemudian bisa juga tentang kerugian finansial juga bisa termasuk akibat dari cybercrime seperti itu. Cara paling dasar kalau menurut saya cybercrime kan ini tentang dunia maya, jadi semua tentang online. Jadi harus perketat sistem keamanan kita, seperti firewall harus selalu diaktifkan, dan proteksi lainnya tentang tingkat kesulitan password yang kita gunakan, itu yang paling penting. Jadi kalau sebuah enkripsi data nggak terlalu gampang untuk dibacanya. Kalau itu sih apa ya, ada tepatnya atau ada enggaknya. Kalau dipikir ini tindak pidana gitu itu ya boleh asalkan wajar. Asalkan wajar itu dalam artian apa ya, masa sih sama orang yang curi ayam tindak pidananya parah.
Itu contohnya, tindak pidananya parah. Sedangkan orang yang berbuatnya yang benar-benar gak bisa dinalar, misalnya ngambil duit atau apa, masa mau dibikin yang ringan? Ya harus wajar lah dengan komposisi yang ada di hukum kita itu. Menurutku sih seperti itu. Kalau hal yang lain entah serahkan pada yang berwajib aja. Saya kurang mengerti kalau yang seperti itu Mas, tapi kalau mungkin sudah ada yang ditangkap misalnya, itu mungkin bisa dikembangkan lagi jadi lebih baik. Jadi cybercrime di Indonesia ini bisa berkurang gitu Mas, begitu ya. Saparatos, makasih Mas. Kalau tentang cybercrime akhir-akhir ini, setahu saya nggak terlalu, kan kebanyakan hacker di Indonesia itu nggak terlalu ada ada suatu komunitas, jadi dia mempelajarinya sendiri untuk keuntungannya sendiri. Jadi kalau seumpama dampak ya di Indonesia nggak terlalu, tapi yang kemarin yang agak begitu besar tentang situs Indonesia yang dibobol oleh Australia kalau nggak salah, ya itu kan bisa menunjukkan bagaimana tingkat keamanan yang kita gunakan itu masih bisa dibobol oleh negara lain seperti itu. Jadi kemudian yang tentang beberapa tahun yang lalu seorang hacker ditangkap karena membobol sistem keamanan Indosat kalau nggak salah, yang akhirnya dia memperoleh beberapa miliar, kemudian dia tertangkap di Jakarta seperti itu. Tapi tingkat cybercrime di Indonesia mungkin belum cukup terlalu tinggi lah. Mengurangi cybercrime itu dari orangnya. Jadi tingkat kesadaran kita, cybercrime itu bisa digunakan ke jalan yang baik, bisa juga digunakan untuk ke jalan yang benar. Jadi tergantung orangnya. Kalau seumpama di Indonesia ada komunitas hacker, mudah-mudahan bisa digunakan sebagai pembelajaran aja, nggak bisa merugikan orang lain apalagi dengan banyak hal seperti itu.